Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di kelas Cari Aku. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Sekarang coba kalian amati atau kalian perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian ya. Apakah tempat tinggalmu itu di daerah pegunungan, dataran rendah, ataupun wilayah pantai? Dan coba kalian lihat jenis tumbuhan yang ada di sana dan juga pekerjaan apa yang dilakukan oleh warga setempat. Coba sekarang kalian lihat bacaan berikut ini. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana sangat sejuk, berbeda dengan udara tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Coba kita lihat bacaan berikut ini ya dengan judul Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor yang berada di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang yang ada di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci yang ada di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Dan tak heran jika pohon teh di dekat kebun rumah kakeknya tumbuh sangat subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Dan sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan nomor 1. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter. Pertanyaan nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Maka yang akan terjadi adalah pohon teh akan langka. Pertanyaan nomor 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan?
Yang harus dilakukan adalah tetap menjaga tumbuhan teh dengan baik dan diberi pupuk agar tumbuh dengan subur. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Yaitu diberi pupuk dan disiram setiap pagi dan sore. Dan sekarang coba kalian buat peta pikiran yang berisikan informasi tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu sangat penting, terutama bagi manusia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Yang nomor 2, pemandangan lebih indah dan menarik. Nomor 3, mencegah banjir dan juga tanah longsor. Nomor 4, terhindar dari polusi udara. Nomor 5, lingkungan akan menjadi bersih dan juga terawat. Nomor 6, dapat menanggulangi rusaknya ekosistem. Nomor 7, dapat menghindari terjadinya berbagai macam penyakit. Nomor 8, menjaga ketersediaan bahan pangan. Jika kita lihat, banyak sekali masyarakat yang sangat menggemari atau menikmati teh. Tetapi, apakah kalian tahu proses pembuatan teh itu sendiri? Mari kita amati gambar berikut ini ya. Yang pertama, tanaman teh ditanam di perkebunan teh. Yang kedua, ada petani yang setiap hari memetik daun teh. Lalu yang ketiga, daun teh diolah di pabrik. Lalu yang nomor 4, teh dikemas dengan alat-alat pabrik atau dengan mesin-mesin. Nah, sekarang coba kalian lihat diagram Venn berikut ini. Diagram Venn berikut ini kita akan mengisi yang pertama, yaitu tentang pekerjaan penghasil barang. Yang pertama ada pengrajin. Nomor 2, nelayan. Nomor 3, petani. Nomor 4, peternak. Lalu pekerjaan penghasil jasa. Yang pertama ada sopir. Yang kedua ada dokter. Yang ketiga ada guru. Yang keempat adalah penjahit. Tanaman itu memberikan manfaat yang banyak sekali bagi manusia. Apabila kita tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, maka tumbuhan akan punah dan manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Kalian sekarang baca tentang judul bacaan Taman Bermain yang Hilang. Setelah selesai membaca, coba lihat dan jawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yang tinggal di dalam hutan bakau adalah Kupi si kepiting kecil, Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, Bangau cilik, dan juga Momo si monyet. Pertanyaan nomor 2, apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya yaitu berjalan di gundukan pasir menanti air pasang. Pertanyaan nomor 3, mengapa Kupi sedih dan juga marah? Karena hutan bakau tempat Kupi bermain sudah rusak. Pertanyaan nomor 4, gambarlah salah satu tokoh dan tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Tokoh yang digambar yaitu tokoh si Kupi atau kepiting kecil. Nah, si Kupi ini sangat peduli akan kelestarian lingkungannya. Dan betapa tumbuhan itu sangat besar ya peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman akan
kita dengan adanya berbagai tumbuhan yang menjaga lingkungan di sekitar kita. Apakah kalian semua sudah tahu manfaat dari tumbuhan baku itu sendiri? Kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Kita cari tahu yuk manfaat dari tumbuhan baku itu sendiri. Manfaat yang pertama adalah dapat melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Lalu, yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan juga segar. Nomor 5, menjadi habitat alami bagi biota darat dan laut. Yang keenam, dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Sekarang coba kita lihat soal-soal berikut ini. Hal pertama, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena tanaman bakau dapat bermanfaat untuk melindungi pantai dari abrasi, memecah gelombang, dan tempat berkembang biaknya ikan-ikan. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Maka akan terjadi abrasi atau pengikisan pantai, berkurangnya stok ikan, bencana alam, dan juga rusaknya ekosistem pantai. Nomor 3, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Dengan menyerap karbon dioksida saat fotosintesis dan menahan tanah di pesisir pantai agar tidak terkena abrasi akibat gelombang laut. Pertanyaan nomor 4, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Yaitu menjaga kebersihan hutan, melakukan reboisasi, menjaga habitat yang ada di hutan. Di sekitarmu pasti terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga ya. Dan sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu. Dan tulislah dalam tabel di bawah ini ya. Yang pertama, sumber daya alam tumbuhan. Contoh kegiatan untuk melestarikannya yaitu: pertama, tidak menebang pohon sembarangan. 2, melakukan reboisasi. 3, melakukan tebang pilih. Sumber daya alam nomor 2 yaitu hewan. Kegiatan untuk menjaganya: pertama, tidak berburu hewan sembarangan. 2, melindungi hewan langka. Dan demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.